Tetapi perlu diingat, per 2023 tidak ada lagi asuransi untuk gagal bayar, tetapi adanya asuransi jiwa. Ya, ingat teman-teman ya, asuransi jiwa. Sekalipun OJK menyarankan bahwa setiap pinjol harus punya asuransi, tetapi pinjol sejauh ini menggunakan asuransi khusus untuk si warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga segala apapun usaha kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang beberapa tagihan-tagihan atau surat-surat somasi yang diberikan sama Shopee yang berbeda dari DS yang satu dengan DS yang lainnya. Nah, ini di mana perbedaannya? Apakah ini surat benar ataukah hanya hoax? Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita mengawali pembahasan kita, buat kalian semua, buat teman-teman semuanya, ada salah satu komen teman saya yang mengatakan, Mbak, untuk awal pemula dari pembukaan video, kalau bisa cara pengaduan ke AHPI, ke OJK, ataupun kepada Polri ataupun kepada Kominfo, tolong dikabarin Mbak, karena apa, kita yang memang diancam sama DC-nya bingung mau melaporkannya kemana. Nah, buat teman semuanya, di link di bawah deskripsi video saya, semua video saya ada nomor WA OJK, nomor teleponnya OJK, alamat email Polri, Kominfo dan juga AHPI saya sudah lampirkan di bawah. Di situ bisa kalian laporkan untuk segala bentuk-bentuk kekasaran yang dilakukan sama DC. Karena apa? Akhir-akhir ini semuanya sedang naik lagi, ancaman membabi buta mulai ada lagi, sampai harus keluar kondar juga yang selama ini adem ayem tiba-tiba nelfon keluar kondar, yaitu Shopee. Ya, Shopee, Indodana, Wata sekarang sudah mulai keluar kondar dan kemana-mana. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian emang stay bagal baik, kuat mental, udah nggak peduli lagi, tetap harus kuat mental ya. Karena apa? Ritmenya sedang naik turun, lalu seperti itu tiba-tiba adem nanti naik lagi, apalagi sudah bulan depan akhir tahun ya. Siap-siap bulan depan, siap-siap kuat mental. Buat yang kerja di perbankan, ayo lihat slik OJK-nya, caranya sudah ada. Kalian harus perhatikan kalian berada di skor mana buat kenaikan pangkat dan bonus kalian ya. Hati-hati semuanya ya untuk bulan depan, karena sudah mendekati akhir tahun. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Jadi di sini ada beberapa saya kumpulkan untuk surat-surat tagihan atau surat somasi dari para DC-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia contoh-contoh surat-surat yang sering dikirimkan via WA. Yang pertama kita lihat ya, ada logo S-Pinjamnya di atas, ada OJK-nya, ada Shopee-nya di bawah, terus tanda tangannya para DC-DC-nya. Nah, kita lanjut lagi yang kedua ya. Nah, ini ada lagi dari Shopee Paylater PT Shopee Indonesia, alamatnya di Jakarta Selatan. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, beda lagi dengan bentuk yang sebelah. Jadi kalau kita nerima tagihan bentuknya beda-beda, kadang bingung ini beneran dari Shopee-nya langsung atau enggak. Gitu kan kadang pertanyaan kita ya, tapi kadang-kadang kita baru nerima surat yang begini aja kita udah bingung, udah kelabakan, udah deg-degan, padahal semua suratnya beda-beda setiap yang datang. Nah, kita lanjut lagi dari surat yang ketiga. Nah, ini lagi yang ketiga, yaitu surat random yang sering banyak kalian terima, yang sering banyak kali dikirimkan via WA. Nah, bentuknya seperti ini, S-Paylater dan S-Pinjam. Yang pertama tadi itu S-Pinjam, yang kedua S-Paylater. Nah, yang ketiga sekarang S-Pinjam S-Paylater. Suratnya ini keluaran dari Jakarta Barat. Nah, tadi Jakarta Selatan. Membingungkan ya teman-teman ya. Jadi untuk satu perusahaan punya tempat yang berbeda-beda, punya penagihan yang berbeda-beda, bisa juga disebut pihak ketiga. Tapi pihak ketiga yang bagaimana? Yang seperti apa? Karena suratnya tidak ada yang satu baku, yang penagihannya benar-benar keluaran dari si Shopee tadi. Nah, lanjut lagi kita surat yang keempat. Nah, ini surat yang keempat
keempat, kalau kita lihat ini logonya di atas hanya Shopee saja, nggak ada Shopee S Pinjam, nggak ada SP Letter, langsung di Shopee saja, dan alamatnya juga di Jakarta Barat. Nah, yang tadi di Jakarta Barat tapi berbeda bentuk penagihannya, bentuk apanya, kop suratnya. Nah, sekarang juga di Jakarta Barat beda lagi. Nah, ini menandakan kalau Shopee itu punya pihak ketiga yang tidak benar-benar kompeten, yang tidak benar-benar bisa menagih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa jadi mereka-mereka ini ilegal gitu ya kan, karena apa, mereka tidak punya peraturan baku untuk menagih. Dari kop suratnya aja bisa ketahuan bahwa mereka itu tidak benar-benar profesional gitu ya teman-teman ya. Kalau menemukan bentuk-bentuk surat yang seperti ini, sebenarnya ini yang benar di mana? Nah, di sini saya sudah cari ya untuk alamat Shopee pusatnya di mana, itu di sini. Nah, surat-surat yang beredar itu ada dari Jakarta Selatan, ada dari Jakarta Barat, ada dari Jakarta Timur. Ini sebenarnya beneran dari DC-nya ataukah itu pihak ketiga? Nah, buat teman-teman ketahui, ini adalah dari pihak ketiga. Kalau ada DC yang dari pihak ketiga seperti ini, kalian abaikan aja. Kalau ada bentuk-bentuk tugas seperti ini, kalian abaikan aja. Karena apa? Yang namanya surat somasi itu dikeluarkan oleh Shopee dari pusatnya. Ya, benar-benar ada stempel Shopee-nya, benar-benar ada tanda tangan dari manajer Shopee-nya bahwa surat itu memang dikeluarkan dari Shopee pusat, dari Shopee asli kepada kalian. Tetapi kalau dari pihak ketiga tidak ada ya. Pihak ketiga hanya diberikan kuasa untuk menagih, yaitu surat tugas aja, bukan untuk somasi 1 2 3, tidak ya. Somasi 1 2 3 tetap dikeluarkan dari pusat Shopee-nya. Jadi kalau kalian menemukan hal-hal yang seperti ini, Mbak deg-degan, Mbak takut, Mbak nanti seperti ini, nggak usah khawatir ya teman-teman ya, nggak usah takut. Karena kalau untuk yang dari DC ataupun dari pihak ketiga, yang dianjurkan sama OJK itu adalah hanya untuk menagih ataupun surat tugas ataupun surat jalan dan juga statement account ataupun rincian hutang kalian. Yang mengeluarkan surat somasi tetap kembali kepada si pusatnya, si pemilik hutang, yaitu Shopee-nya. Gitu ya. Kalau ada yang mempertanyakan kenapa berbeda, Mbak? Di sini saya beda, teman saya beda, besok saya lihat di TikTok beda lagi. Nah, saya cari di Google beda lagi, Mbak. Kenapa ya? Karena itu biasanya kerjaan para DC dan pihak ketiganya yang memang nyatut ambil logo Shopee-nya aja ya. Dan ada lagi baru-baru ini berita yang mengatakan bahwa Shopee mau menyita aset harta kalian. Karena apa? Hutang kalian sudah tahunan dan tidak adanya itikat untuk membayar. Nah, buat teman-teman semuanya ya, perlu kalian ketahui kalau untuk penyitaan aset hanya bisa dilakukan dari pengadilan. Adanya surat fidusianya, adanya pengadilan yang mengetok palu bahwa memang yang harus disita adalah ini. Perlu diingat juga, pinjol tidak adanya agunan aset ya. Biasanya yang bisa menyita aset kayak gitu kalau kita ada pengagunan aset di awal. Selalu saya katakan kalau pinjol itu pengajuannya hanya menggunakan KTP saja, tidak ada kalian sebutkan harta kalian, tidak ada kalian sebutkan warisan kalian, tidak ada kalian sebutkan ini itu. Jadi nggak usah khawatir kalau ada ancaman seperti itu ancaman random. Apalagi kalau teman-teman yang suka dikirimin video kayak gini nih. Posisi mau nagih juga nih, mau nagih. Ingat saja, DC yang datang ke tempat kalian itu menggunakan motor ya, kecuali untuk DC perbankan. Kalau DC perbankan biasanya dia datang memang pakai mobil didampingi sama kuasa hukum atau tim legal dari perusahaannya. Ya, biasanya seperti itu. Tetapi kalau untuk pinjol sendiri tidak ada. Ya, pinjol sendiri mereka menggunakan pihak ketiga untuk lawyer. Tetapi karena di Indonesia hukum untuk pinjol adalah perdata, pihak dari lawyernya mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Untuk perjanjian elektroniknya tidak dijelaskan adanya agunan ataupun aset yang bisa mereka ambil ketika kalian gagal bayar. Dan juga banyak sekali pinjol-pinjol yang diasuransikan ya. Tetapi perlu diingat, per 2023 tidak ada lagi asuransi untuk gagal bayar, tetapi adanya asuransi jiwa. Ya, ingat teman-teman ya, asuransi jiwa. Sekalipun OJK menyarankan bahwa setiap pinjol harus punya asuransi, tetapi
pinjol sejauh ini menggunakan asuransi khusus untuk si pemodal. Kemudian untuk kita yang galbay itu adalah asuransi jiwa ketika kita meninggal, ketika cacat, ataupun kita di PHK. Jadi buat teman-teman semua yang merasa di PHK, kalian simpan itu bukti-bukti bahwa kalian emang di PHK, surat PHK-nya. Gitu ya teman-teman ya. Memang sih itu nggak semudah seperti yang saya omongkan. Cuman saya hanya memberikan contoh kepada kalian bahwa kalau asuransi pinjol itu ada, tetapi hanya untuk ketentuan tertentu saja, tidak ada untuk yang galbay. Gitu ya. Jadi kalau kalian masih menerima lagi ancaman seperti itu, masih menerima surat somasi, abaikan saja, jangan dibaca, biarkan saja. Gitu ya teman-teman ya. Kecuali kalau memang sudah hampir sudah harus keluar kondat, seperti mungkin keluarga kalian, mungkin kalian bisa kasih pengertian ke keluarga kalian bahwa keluarga saya tidak pernah saya jadikan kondar, dia mencari nama-nama, gak tahu dia ngacak-ngacak HP saya. Dan juga kalau seandainya sampai harus ke kantor, kalian mungkin bisa mencicil saja dulu. Caranya sudah saya sebutkan, yaitu kalian bisa upgrade dulu di APK kalian, cicil semampu kalian ya, jangan paksakan untuk membayar sehingga kalian sendiri pun tidak bisa untuk makan. Gitu ya teman-teman ya. Kalaupun harus galbay, kita juga harus tetap stay positive thinking, biar nanti kedepannya kalian tetap bisa health, bisa sehat, bisa terus melanjutkan hidup kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, menjadi wawasan dan jadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.